Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi dalam membaca kitab Khulasatul Ahkam fi Masailus Shiyam dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Kemarin kita terakhir dalam pembahasan istiyaqus shaim, hukum bersiwaknya seorang yang berpuasa. Apa hukumnya kemarin? Nggak masalah ya. Nah, ini namanya bersiwak itu mustahab fi kulli waqtin, ya, disunahkan pada setiap waktu. Kita lanjutkan lagi mas'alatun istinsyaqus shaim. Apa hukumnya seorang yang berpuasa dia istinsyaq? Apa artinya istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung. Yustahabbu lis-shaim alla yubaligha fil istinsyaq bi khilafi ghairi. Hukum istinsyaq ketika berpuasa itu boleh, kan? Ya, boleh. Akan tetapi disunahkan bagi seorang yang berpuasa untuk tidak terlalu bersemangat di dalam beristinsyaq. Artinya hanya sekedar memasukkan air ke dalam hidung tanpa semangat banget disedot. Nah, kalau semangat kenapa? Ya masuk nanti airnya ke tenggorokan. Ya, istinsyaq satu ini semuanya dimasukin. Enggak. Hadza la yajuz. Bi khilafi ghairi, berbeda kalau keadaannya dia tidak berpuasa. Lima rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an-Naqid Ibnu Sabarah radhiyallahu anhu. Dasarnya adalah dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Naqid Ibnu Sabarah bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala, ya, berkata kepada beliau, asbighil wudu, ay akmilil wudu, sempurnakanlah ketika hendak berwudu, wa khallil bainal asabi', dan apa khalil? Di ini ya, masukkan. Nah, antara jari jemari, diselah-selahkan antara jari jemari yang ada. Wa balligh fil istinsyaq, dan bersemangatlah ketika kita beristinsyaq. Illa an takuna shaiman, kecuali dalam keadaan kamu berpuasa. Dan ini adalah hadis yang sahih. Anotasi ini sangat jelas ya. Kita lanjut saja, enggak usah banyak-banyak mensyarah kalau sudah jelas. Qala mas'alatun idza nasiya shaim fa akala aw syarib. Ketika orang puasa lupa kemudian makan dan minum. Ah, ini apa hukumnya nih? Kayak lagi pagi. Ini puasa baru pengen minum udah diingetin. Aduh. Harusnya nanti ngingetinnya katanya gitu. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sahihain dari Abu Hurairah Nabi bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dia itu sedang puasa, fa akala aw syarib, dia makan atau dia minum. Dia makan atau dia apapun itu makanannya, apapun itu minumannya, fal yutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya dia. Nih, dari kata yutimma inilah para ulama ya beristinbat al-ahkam, mengambil kesimpulan hukum bahwasanya puasanya masih sah karena diperintahkan untuk diitmamkan, disempurnakan. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena yang memberikan makan minum itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi antum ya nanti umpamanya lupa, tidak masalah. Artinya ketika lagi puasa Ramadan ini yang muskilah, kenapa? Aduh, saya lupa. Oh, ini lagi tadi
Apakah batal atau enggak ya? Sebagian orang yang enggak tahu dipikir batal. Sehingga apa? Lanjut dia makan. Dan nanti dia qadha. Dan Allah Maha tahu hati kita ya, yang mana yang lupa, yang mana yang pura-pura lupa. Nah, fala yalumanna ila nafsah. Jangan salin siapa-siapa kecuali diri sendiri. Ya. Wa yustafadu minal hadisi annahu la yuftir. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya dia tidak batal. Wa shaumuhu sahihun tamun, puasanya sah dan sempurna. Wa huwa qaulul jumhur, ini pendapat jumhur, wa Ahmad wa Syafi'i. Ahmad dan Syafi'i faqat amarahu bi itmami shaumihi. Di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan puasanya. Fa ulima anna hadza itmamun li shaumi sahih. Maka diketahuilah dari perintah untuk menyempurnakan puasa, na'am, ini perintah untuk menyempurnakan puasa yang sahih. Walau arada wujubal imsak faqat. Ya, kalau seandainya Nabi hanya menginginkan wajib, hanya menahan diri dari puasa saja, tapi puasanya enggak sah, ya laqala Nabi akan berkata, fal yutimma shiyaman. Maka hendaklah dia sempurnakan puasa tersebut. Ya, jadi dibuat umum, dibuat mutlak begitu saja. Tidak ada pengkhususan. Nah, fal yasum baqiyata yaumi, maka puasalah sisa dari harinya. Wa kadzalika lam ya'murhu bil qada, demikian pula Nabi tidak perintahkan seorang yang lupa makan minum untuk mengqadha. Wala yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, sebagaimana kaidah yang udah kita ulang terus, yang enggak boleh meninggalkan atau mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Demikianlah kata para ulama. Jadi kesimpulannya, ya, mau kita apapun yang kita makan, mau sepiring, 2 piring, 3 piring, semangkok, 2 mangkok, ya, minuman segelas, 2 gelas, dengan catatan lupa, maka bagi dia untuk melanjutkan puasanya, ya. Ketika dia ingat, ya, ketika dia ingat apa? Lanjutkan. Dan ini wajib melanjutkannya. Barakallahu fikum. Amr. Fi'il apa? Amr. Barakallahu fikum. Mas'alatun man akala aw syariba nasiyan fahuwa fahal yajibu ilamuhu ala man ra'ahu. Ada orang makan minum, dia lupa lagi puasa. Apakah orang yang ngelihat dia lupa nih wajib dikasih tahu? Misalkan tadi, ya, fulan lagi puasa. Baru pengen minum dikit lagi, mau minum udah bawa-bawa apa? Udah bawa-bawa gelas isinya air. Ya. Baru duduk, pengen duduk, bukan antum puasa. Ya udah sini minumnya buat anak. Enggak jadi minum. Enggak jadi apa? Enggak jadi minum. Ini apa hukumnya? Ini bicara Ramadan ya? Atau ya secara umum? Qala Abu Abdillah ghafarallahu lah. Berkata beliau, as-sahih fi hadhil mas'alah. Yang sahih di dalam masalah ini, wallahu a'lam, annahu yajibu i'lamuhu. Wajib bagi dia untuk mengingatkan, dikasih tahu, antum lagi puasa, ya. Jangan makan, jangan minum. Likaunil akli wa syirbi fi nahari Ramadan muharraman. Karena status makan minum di siang bulan Ramadan itu haram. Wa innama al-jahal wa nisyan udrun fi adami ta'simihi. Jahil dan lupa itu hanya udzur dari sisi tidak berikan atau tidak berdosanya dia. Dia enggak dosa. Dia tidak berdosa karena lupa atau karena tidak tahu. Fayashmaluhu qaulus sallallahu, maka di sini mencangkup ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencangkup kasus yang ini. Apa ucapan Nabi di sini? Man ra'a minkum munkaran, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran. Ini mungkarnya apa? Nakirah fi siyaq apa? Syart yufidul umum. Jangan lupa, ya, yufidul umum. Jadi ini kan kemungkaran makan. Na'am barakallahu fikum. Dinisbatkan
dari hukum asal, ya tidak dinisbatkan kepada lupanya dia. Maka falyughayyirhu biyadihi, dia rubah dengan tangannya. Bagaimana rubah dengan tangannya? Kalau lagi ini, sini, gitu. Ya itu misal kalau lagi puasa gitu ya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak sanggup dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, ini secara umum. Wa dzalika adhafu liman, yang demikian selama-lamanya iman. Akhrajahu Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa minal ma'lum aidan, dan juga di antara perkara yang diketahui, ini beliau sekarang menggunakan qiyas. Anal imam, bahwasanya imam idza qama ila raqatin khamisatin nasiyan, ketika dia berdiri ya ke rakaat kelima tapi dia lupa. Ya misalkan fulan, siapa yang ada yang pernah lupa di sini sampai rakaat kelima? Enggak ya, paling jadi 2 rakaat ya. Sampai pengen buru-buru selesai. 2 rakaat pengen salam ya. Nah, umpamanya ada gitu sampai rakaat kelima, dia lupa. Nah, makmum yang ingat, yang nggak lupa, apakah harus ngikut? Apakah dia ngikut? Enggak boleh, batal kalau dia ngikut. Maka dikatakan fayajibu 'alal ma'mumi i'lamuhu, maka wajib bagi seorang makmum untuk memberitahu kesalahan imam tersebut. Ya, na'am. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza nasitu, kalau saya lupa fadzakiruni, ingatkan saya. Fakadzalika hadis sura, demikian pula bentuk yang demikian. Ini namanya qiyas ma'al. Nah, wallahu a'lam. Lanjut. Ya, cepat saja kita. Selesai. Faslun fi masail tata'allaq bi mubtilatis shiyam. Tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Mas'alatun ya batulu shiyamu bil akli wa syurbi wal jima' bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Batalnya puasa seorang dengan makan, minum dan berhubungan suami istri dengan dasar Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Amma minal kitabi faqaluhu ta'ala, dari Al-Qur'an Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar, summa atimus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Maksudnya kalau udah waktu subuh enggak boleh makan dah. Ini sangat jelas ya. Orang enggak ada yang enggak tahu kecuali umpamanya dia baru masuk Islam. Kecuali baru masuk Islam. 6. Wa amma dalalatu sunnah fa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma yaruhi an rabbih azza wa jalla, adapun dalil dari sunnah, ucapan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, hadis qudsi, qal yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang puasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwat, maksudnya jima, min ajli, karenaku. Muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sangat jelas ya, menambah di situ di antara pembatal puasa adalah jima'. Wa amal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama tentang batalnya dengan 3 perkara ini, faqad naqalahu jam'an minal ulama ka Ibnu Mundzir wa Ibnu Hazm wa Ibnu Qudamah wa ghairihim, dinukilkan oleh kelompok dari kalangan para ulama seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah dan selain daripada mereka. Ijma' 3 perkara ini membatalkan puasa. Adapun yang lainnya nanti apa? Khilaf di tengah-tengah para ulama, seperti contohnya ketika netes mata ya atau bagaimana, itu nanti ya kita akan bahas insyaallah. Tanbihun, tanbih. Man ibtala khataman au khorzatan. Barang siapa yang menelan cincin. Nah, teradaan banget cincin ditelan. Misal gitu kan, ketelan atau bagaimana, atau ditelan ya. Ditelan ini. Atau khorzatan ini gelang, atau gelang yang ada manik-maniknya gitu. Allah alam kayak gitu yang anak pelajar. Aulu'uluh, atau mutiara, au nahwu dzalik, atau yang semisal daripada itu, muta'ammidan, sengaja, dalam keadaan sengaja. Nah, ini halnya nih mengkhususkan. Faqala ba'du, sebagian mereka berkata la yu'addu mufattiran, dia tidak dianggap, ini perkara ini dianggap pembatal puasa dan dia puasanya enggak batal. Nah, li'annaha laysat litaghdhiyah, karena ini perkara bukan asupan gizi. Ya, enggak ada yang kenyang dengan cincin. Antum mau 10 biji cincin dimakan juga enggak kenyang. Ya.
Waladhi alaihi sairul ulama, tapi jumhur para ulama, annahu yu'addu mufattiran, dia dianggap pembatal puasa. Oh, batal. Kenapa? Li umumil adillah, karena keumuman dalil yang ada. Ya, enggak boleh makan minum. Ya, enggak boleh memasukkan apa-apa ke tenggorokan, itu keumumannya. Nah, wa huwa alladhi rajahahu Syekhul Islam Taimiyah wa hakadha Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wal haq bil raib. Ini yang dirajihkan Syekhul Islam dan Syekh Utsaimin, dan inilah yang hak tanpa diragukan lagi. Berikutnya masalah ibtila'ul riq. Apa hukumnya nelan ludah lagi puasa? Nah, ini. Ya. Minum dulu. Apa hukumnya nelan ludah lagi puasa? Idza kana al adah, kalau dia nelannya sesuai adat dia biasa. Ya, memang ada ludah, mimma ya'umu bihil balwa. Fala yufattir atau fala yuftir bil ijma', maka dia tidak batal puasanya dengan kesepakatan para ulama. Nah, kalau ijma' ala dzalik al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi, dibawakan oleh Imam Nawawi tentang kesepakatan para ulama. Wa dzalika, yang demikian itu li'annahu ya'suru ihtirazu minhu, sangat sulit kita untuk menghindar dari ludah. Li'annahu mimma ta'ummu bihil balwa, karena ini termasuk keumuman, ya, orang-orang itu akan mendapatkan yang namanya perkara kayak gini. Seluruh orang, keumuman seorang dia memiliki apa? Ludah. Sulit untuk menghindarnya. Walau kana mufattiran, kalau seandainya hal tersebut membatalkan, la bayyana dzalika Rasulullah, Nabi akan menjelaskannya. Lanjut. Wa amma idza jama'a riqahu fi famihi, dia kumpulkan di mulutnya. Dia diem lama dikumpulkan tuh. Ya. Ludah di mulutnya. Ya Allah. Fabatal, kemudian ditelan, ludahnya udah banyak umpamanya nih, udah penuh mulut, ya. Ditelan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Fafihi wajhan. Di sini ada dua pendapat. Inda Syafi'iyah wal Hanabilah wal asah fil madhhabin annahu la yufattir. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, dan yang paling sahih dari dua mazhab ini, itu tidak membatalkan puasa. Puasanya enggak batal. Li'adami wujudi dalilin ala taftirihi, karena enggak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa tersebut. Nah, berarti dikumpulin banyak, blek, nah gitu kan, itu enggak batal. Wa huwa alladhi rajaha Ibnu Qudamah rahimahullah, ini adalah yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Wa kama annahu la yufattir idza lam yajma'hu wa in qasada ibtila'ahu, fakadzalika idza jama'ahu. Demikian, ya, sebagaimana dia itu tidak membatalkan puasa ketika dia kumpulkan tuh ludah, ketika dia tidak kumpulkan tuh ludahnya, walaupun dia maksudkan ludah tersebut untuk dia telan. Nah, demikian pula apa? Ketika dia kumpulkan ludah tersebut, maka enggak batal. Dan ini tarjih dari Al-Imam bin Baz, Ibnu Utsaimin rahimahullah, Al-Jami'. Nah, Syarh Al-Mumti', Al-Mughni, dan Al-Majmu'. Mas'alatun idza batala ariq ghairihi. Kalau nelan ludah orang lain. Nah, ini dilewat nih pembahasannya karena jomblo-jomblo semua ini. Nah, kan? Ustaz Al-Mu'as ini, Pak. Yang lain diam ya. Qala Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarhul Muhadzab, ittafaqal ulama ala annahu idza batala ariqa ghairihi aftar. Ulama sepakat kalau ada orang yang menelan ludah yang lainnya, maka dia batal puasanya. Ya, maka puasa dia apa? Batal. Karena itu udah dari luar. Ya. Dari luar, apapun ya, yang dari luar, antum umpamanya ludah antum sendiri misalkan. Udah antum keluarin, ya. La ilaha illallah.
Nah, sebentar, karena nggak kuat. La ilaha illallah. Artinya apa? Dikumpulkan. La ilaha illallah. Ya. Atau nggak dikumpulkan sama dia, tapi udah dia. Ya. Udah di luar, batal. Ya berbeda kasusnya ketika apa? Masih di dalam mulut. Umpamanya di luar mulut, di gelas. Misal. Ini fikih harus dibahas, ikhwan. Lanjut. La ilaha illallah. Masalah لو بلغ الاختلاف خيطا بالريح ثم رده إلى فيه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب قال أصحابنا إن لم يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفتر بابتلاء ريحه بعده بلا خلاف لأنه لم ينفصل شيء يدخل جوفه. وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا المتوالي وإن كانت رطوبة تنفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعه والمتawal. Baik. Idza law balal al-khiyat atau al-khayyat khiyatan. Tukang jahit. Misalkan antum mau jahit ya ketika Ramadan atau perempuan biasanya. Ya. Dia membasahi benangnya, benang jahitnya. Dengan ludah biasa gitu kan ya, dibasahi dengan mulut, summa raddahu ila fami, kemudian dikeluarin dan dikembalikan ke mulutnya. Biasa gitu kan? Itu batal enggak puasanya itu? Karena di situ ada ludah yang telah keluar. Umpamanya basah sebab apa? Ludahnya dia. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah fi syarhil muhadzab. Qala ashabuna berkata, ya ulama Syafi'iyah, illam yakun alaihi rutubah tanfasilu, kalau di benang tersebut tidak ada rutubah, ya suatu yang basah, tanfasilu yang misah, lam yuftir bibtila'i riqihi ba'dahu bila khilafin, maka dia tidak batal puasanya dengan apa? Sebab menelan ludahnya dia setelah dia apa? Setelah dia menaruh benangnya lagi ke mulut tanpa adanya khilaf. Jadi gini, ini benang dia masukin ke mulut, kemudian dia keluarin, dia masukin lagi. Ketika dimasukin kira-kira ada enggak ya basah atau kadar air kita kembali ke mulut? Kalau ada, ini nanti akan kita bahas. Kalau enggak ada yang terpisah, maka setelah dikeluarin lagi kedua kalinya nih benang, dia telan ludahnya enggak masalah. Enggak batal tanpa khilaf para ulama. Paham sebetulnya? Paham enggak? Ini benang pertama. Ya, kita mulut. Ya, kemudian kita keluarin, gitu kan? Nah biasanya kan umpamanya masih agak kurang bisa dimasukin segala, dia balikin lagi ke mulutnya. Nah ketika dia balikin ke mulutnya pasti kan dia kan mau nelen ludah terkadang kan. Ya namanya kita kan pasti nelen ludah. Boleh nggak nelen ludah setelah dia balikin benang ke mulut? Jawabannya apa? Batal nggak? Kalau umpamanya nggak ada suatu perkara yang air yang misah dari benang tersebut, maka enggak batal tanpa khilaf para ulama. Paham ya? Nah. Li'anna lam yanfasil syai'un yadkhulu jawfa, karena tidak ada sedikit pun yang terpisah, kemudian yang terpisah tersebut masuk ke tenggorokan, enggak ada. Wa mimman naqala tifaqa
wa mimman naqala ittifaqal ashab ala hadzal qaul al-mutawalli. Di antara yang menukilkan sepakatnya para ulama Syafi'iyah di atas pendapat ini adalah al-mutawalli. Wa in kanat rutubah tanfasilu wa batala'aha fawajahan. Kalau umpamanya ternyata ada kadar yang basah, kadar basah tersebut terpisah dari benangnya, berarti ke mulutnya dia kan? Wa batala'aha, dia telenlah, kemudian fawajahan, maka di situ ada dua sisi. Hakahuma Imamul Haramain, yang dihikayatkan keduanya oleh Imamul Haramain. Siapa Imamul Haramain ini? Zuhaini. Dia kan lagi belajar, lagi bahas Syafi'i, ulama Syafi'i. Wa mutabi'uhu, dan pengikutnya, wal mutawalli, serta al mutawalli. Ahaduhuma, yang pertama, wa huwa qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, la yuftir. Dia tidak batal puasanya. Tidak apa? Tidak batal. Karena kan cuma rutubah. Cuma apa? Rutubah, basah. Qal berkata, kama la yuftiru bil baqi minal madmadah. Sebagaimana ya, seorang yang puasa itu tidak batal puasanya ya dengan adanya sisa-sisa air dari kumur-kumurnya dia. Antum kumur-kumur nih, ya, lagi wudu. Antum buang tuh air. Apakah ini antum harus lap dulu pakai kain supaya kering, baru boleh nelen ludah habis itu? Atau bagaimana? Nanti kita akan bahas. Ya. Tapi kesimpulannya ya enggak apa-apa. Itu kan udah sisa, nggak ada itu, ya, dari airnya. Itu udah nggak ada dari air yang ada. Nanti kita akan bahas itu, ada babnya. Wa asahuhuma, dan inilah yang paling sahih dari kedua pendapat tersebut. Berarti pendapat yang lain batal gitu ya. Wa bihi qata'al jumhur, afwan. Ini enggak ada komanya nih. Ada komanya ya, anak kurang enggak, afwan. Kama la yufdiru bil baqi minal madmadah. Seperti halnya apa? Seorang itu tidak batal dari sisa yang ada dari air wudunya dia. Ntar kita bahas nih tentang apa namanya sisa daripada air wudu. Taib, koma wa asahuhuma, yang paling sahih dari kedua pendapat ini, wabihi qata'al jumhur, dan pendapat yang inilah yang paling sahih ditegaskan oleh jumhur ulama, ya, dipastikan dengan tegas, yuftir, dia batal puasanya. Kenapa? Li'annahu la darurata ilaihi, karena itu bukan perkara yang darurat untuk dia lakukan. Ya, adapun tadi yang anak katakan apa? Baqi minal madmadah akan kita bahas pada intinya ya. Wa qad batala'ahu ba'da mufaraqati ma'idatihi wa infisalihi, dan dia telah menelan ludah tersebut setelah berpisah dari ma'idanihi, ya, dari tempatnya, dari asalnya, ya, dan terpisah. Intaha kalamuhu. Qultu, saya katakan, ma sahahahu Nawawi wa huwa sahih insyaallah taala. Yang disahihkan oleh Al-Imam Nawawi itulah yang sahih insyaallah. Apa yang disahihkan Nawawi? Yang kedua, batal. Wa asahhuhuma, itu disahihkan oleh Imam Nawawi namanya. Ini kan kita lagi menukilkan qaul siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di atas. Nah, paham ya? Jadi batal, barakallahu fikum. Lanjut, wa yultahaqu bihi siwak, dan juga dikelompokkan hukumnya dengan masalah ini adalah siwak. Ya, siwak. Mungkin kalau kita mah ya sekali lagi apa? Ini ada kasusnya biasanya. Ya, tapi kan kita jarang bersiwak gitu ya. Jarang bersiwak. Fa idza akhrajahu min fami wa fihi min riqih. Kalau dia habis siwak, kemudian dia keluarkan dari mulutnya. Di dalam, kemudian di siwak tersebut habis dia keluarin ada ludahnya. Banjir tuh siwak ya atasnya. Boleh gak dia isep-isep
Serius ini serius perkaranya. Ya, diapain gitu kan? Nah, fala yabla'u dzalika riqa marratan ukhra, maka enggak boleh bagi dia untuk menelan ludah tersebut ya kedua kalinya. Paham ya? Nah, tenang aja, puasa paling sampai maghrib doang, sampai segitunya ya. Baik. Kemudian berikutnya mas'alatun baqiyatu ta'am alladzi bainal asnan. Habis sahur enggak sikat gigi, masih ada sisa makanan nempel di gigi, daging umpamanya ya. Semana? Sejempol. Kebanyakan itu ya. Nah, ya sisa aja biasa. Ini pentingnya gosok gigi. Jangan antum jorok ya. Zahabal jumhur. Jumhur ulama berpendapat ila annahu idza bala'a minhu syai'an, ketika dia menelan ya dari yang tersisa tersebut dari makanan yang ada, fa innahu yu'addu mufattiran. Hal tersebut dikatakan pembatal puasa dan dia dikatakan batal. Wa huwa qaulu Malik, ini ucapannya Malik, pendapat Malik wa Ahmad wa Syafi'i wa huwa sahih yang sahih. Ya. Li'annahu yu'tabaru akla ta'am, karena hal tersebut dianggap makanan. Wa yumkinuhu al-ihtirazu minhu, dan mungkin bagi dia untuk menghindar darinya. Wala tada'ul haja ilai, dan enggak ada hajat untuk apa? Untuk kita makan itu. Ya apalagi kayak tadi yang anak katakan apa? Sekuku semana gitu kan, giginya bolong misalkan. Ya, misal gitu kan. Ini ada aja kasus kayak gini. Enak. Nah, tiba-tiba ini ada apa ya? Oh ternyata ada daging gitu kan, ada ayam bekasnya, nggak boleh dimakan. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yufattir. Abu Hanifah berpendapat itu tidak membatalkan. Wala dalil ala madzhaba, enggak ada dalil atas pendapat yang dia kemukakan. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, lanjut ya. Iya. Mas'alatun, tadi kita mulai jam 8.20 soal. Mas'alatun law batala as-shaim syai'an yasiran jiddan. Lalu ada orang puasa, dia nelan sesuatu yang sangat sedikit banget. Ya, qala Nawawi rahimahullahu taala fi Syarhil Muhadzab. Ini penting ya kawan ya. Ini akan melalui kesehari-harian kita ketika kita berpuasa. Jadi antum jangan remehkan tafasil-tafasil kayak gini. Kadang ada kasus yang ada pada diri kita, menimpa kita, maka kita bisa rujuk ke kitab yang kita telah pelajari. Ya, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ini kan sebagaimana mahat al-ilm, ya, penuh ilmu. Masya Allah ini ya visi misi yang bagus. La ibtala syai'an yasiran jiddan, kalau dia nelan sesuatu yang sangat kecil dan sedikit sekali. Kahabbah simsim, seperti biji wijen, tahu wijen kan? Yang putih itu. Yang kayak gitu kecil kan? Nah. Au khordal, wijen. Tahu wijen? Enggak tahu. Yang ada dodol. Dewan-dewan-de. Itu dewan-dewan-de. Itu wijen namanya. Orang NTB enggak tahu. Au khordal atau biji sawi. Biji sawi tahu kan? Ya, itu kecil kan, kecil banget. Wa nahwihim, atau yang semisal dari keduanya, aftara bila khilafin indana. Ini membatalkan puasa tanpa khilaf menurut kami. Ini kita kebanyakan menukilkan dari aqwal Syafi'i ya. Ya, ini musannif ya, walaupun beliau Hanbali tapi beliau tarjih, dan juga beliau banyak merujuk kepada Al-Majmu' Syarhul Muhadzab punya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa bihi qala jumhur ulama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Adapun Syafi'iyah mengatakan apa? Enggak ada khilaf. Jadi sekecil apapun yang antum telan membatalkan. Ya, membatalkan. Contohnya misalkan antum siang-siang ini apa ya? Oh ini
Ternyata habis makan onde-onde gitu, masih ada wijen 2. Nggak boleh, ya, dibuang. Nah. Qala al-Mutawalli, berkata al-Mutawalli, yuftir indana wal yuftir inda Abi Hanifah. Bisa dikatakan yuftir atau yufatir. Kalau yufatir kembali kepada zatnya yang membatalkan, kalau yuftir orangnya. Gitu ya. Maka dia batal menurut kita, kata al-Mutawalli Syafi'iyah, dan tidak batal menurut Abu Hanifah sebagaimana tadi dikatakan ya. Kama qala fil baqi fi khilalil asnan, sebagaimana dia katakan ya di dalam kasus yang makanan sisa yang nyelip-nyelip di gigi. Intaha kalamuhu. Qala wa sahih qaulul jumhur, dan yang sahih adalah ucapan jumhur para ulama, li'annahum minal akli wa in kana yasiran fa yadkhulu fi umumil adillah. Karena dia termasuk dari makan walaupun sedikit, maka dia masuk dalam keumuman dalil-dalil yang ada. Lanjut. Mas'alatun baqaya ta'am allati tusahibur riq. Apa hukumnya sisa-sisa makanan yang udah bercampur dengan ludah? Kan ada tuh haus gitu ya. Apa hukumnya tuh? Kadang habis makan gitu. Ada biasanya. Qala Ibnul Mundhir rahimahullahu taala, berkata Ibnu Mundhir rahimahullah, ajma'al ulama berijma' ala annahu la syai'a ala sha'im fima yabla'uhu fi mimma yajri ma'ar-riq mimma baina asnanihi mimma la yaqdiru ala raddihi. Ya, bahwa para ulama berijma', bersepakat tidak masalah, tidak apa-apa bagi seorang yang berpuasa untuk menelan suatu perkara ya mimma yajri ma'ar-riq, yang dia memang ya berjalannya adanya udah tercampur dengan ludah, mimma baina asnanihi, baik yang memang itu di antara nyelip di gigi bercampur dengan ludah dia udah itu kan makanan-makanan kecil, serpian-serpian makanan. Mimma layak diru ala radih, ya, dari suatu makanan atau ya sisa-sisa makanan layak diru ala radih, yang tidak mungkin lagi untuk dikembalikan atau untuk buang dan semisalnya, karena memang jalannya bersama ludah, susah itu untuk ini. Nah, qala berkata, fa in qadara ala raddihi fabtala'ahu amdan, kalau umpamanya dia sanggup untuk mengembalikannya, membuangnya, umpamanya dia sanggup untuk mengembalikannya, dia sanggup untuk membuangnya, ya umpamanya udah ketelan atau bagaimana, hampir ketelan dan semisalnya, dia sanggup untuk mengembalikannya. Fabtala'ahu amdan, kemudian dia telan tapi sengaja. Dia telan sengaja. Dia umpamanya kerasa sedikit gitu kan, bercampur ludah. Dia ngaca atau dan semisalnya gitu kan, kelihatan. Dia telan sengaja. Qala Abu Hanifah la yuftir. Abu Hanifah berkata enggak batal. Madzhabnya tadi ya, wa qala sairul ulama, adapun jumhur ulama berkata yuftir, dia batal. Wa bihi aqulu, dan itulah ya pendapat yang saya katakan, kata Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullah taala. Intaha kalamuhu. Wa ma dhahaba ilahi Ibnul Mundhir huwa sahih, dan pendapat yang dibawakan oleh Ibnu Mundhir itulah pendapat yang sahih. Likaunihi ta'aman, karena itu statusnya masih makanan sama. Ya. Dengan catatan mungkin bagi dia untuk dibuang, mungkin bagi dia untuk dikembalikan, mungkin bagi dia untuk terjaga atau berhati-hati atau menghindar darinya, menghindar dari hal tersebut. Falah hukmu, maka dia juga memiliki status hukum makanan seperti yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, ini selesai pembahasannya. Bagus. Baik. Berapa lembar ini kita? Hah?
Baik. Ila huna walhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan?